Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau melanjutkan video yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu saya membahas tentang Thanos 19, bumi sedang reset, bumi sedang restart. Dimana dalam video itu saya mengajak Anda untuk menyelami kesadaran atau fungsinya COVID-19 ya, yang dalam film Avenger itu diwujudkan dalam wujud Thanos ya. Makanya saya sebut Thanos 19. Jadi dalam video sebelumnya kita perlu membangun satu kesadaran bahwa ya memang Thanos harus ada. Thanos itu memang bagian dari fungsi yang harus hadir dalam kehidupan. Thanos harus melakukan aktivitas menjentikan jari sehingga terjadi pengurangan populasi, baik populasi bisnis, populasi pekerjaan, populasi manusia, atau apapun dampak dari pandemi ini ya. Dan video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk lebih menyelami kesadaran Avenger ya. Jadi boleh dibilang judulnya nih adalah Mari kita lawan Thanos 19, jadilah anggota tim Avenger. Nah, gitu. Judulnya panjang ya. Teman-teman, sebenarnya kalau Anda amati baik-baik, Avenger ini adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kekuatan super ya. Setidaknya untuk takaran manusia dia sudah memiliki satu standar yang di atas rata-rata. Dengan kekuatan yang berbeda-beda tentunya. Ya, ada Hulk di situ ya, kemudian ada Iron Man, ada Captain America dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tidak perlu menyebutkan siapa yang lebih kuat dari satu dari yang lain ya. Semua punya kemampuan yang diperlukan dalam sebuah tim. Nah, intinya Avenger adalah kumpulan manusia yang kekuatannya di atas rata-rata. Dan hanya merekalah yang bisa melawan Thanos. Ya, ingat, yang bisa melawan Thanos adalah orang-orang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Jadi, kalau kita ingin bisa survive ya dengan Thanos ini, baik Thanos 19 ini sebagai wujud satu virus yang menggerogoti organ tubuh ya dalam bentuk penyakit, atau juga Thanos 19 ini juga menggerogoti bisnis ekonomi sehingga terjadi mungkin resesi dunia, kemandegan perputaran uang ya, kehilangan mata pencarian, anjloknya saham bursa saham dimanapun, maka kita perlu menjadi orang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata seperti Avengers itu. Nah tentunya ya bukan berarti terus Anda harus bisa menjadi raksasa hijau seperti Hulk. Anda harus memiliki palu Mjolnir ya seperti Thor, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita perlu menaikkan kesadaran kita di atas rata-rata orang. Misalnya begini, rata-rata orang ketika terjadi wabah seperti ini, terjadi resesi ekonomi seperti ini, tentunya muncul satu kepanikan ya. Rata-rata orang akan panik, akan takut, akan jadi paranoid ya, akan jadi cemas dan sebagainya. Nah, berarti ya kalau ingin menjadi bagian dari Avengers, maka teman-teman perlu menaikkan kesadaran Anda di atas rata-rata. Artinya Anda tidak mengakses emosi-emosi tadi ya, rasa takut, rasa cemas, rasa panik dan sebagainya. Walaupun tetap waspada, tapi waspada itu adalah satu emosi yang masih terkendali, Saya mengumpamakan begini, seperti halnya seorang pria yang ereksi, itu ada bagian tubuh yang tegang, tapi masih dalam kendali, dia masih bisa merasakan kenikmatan. Ya, gampangannya gitu, biar Anda paham ya. Jadi, bukan berarti terus rasa takut tidak ada dan sebagainya. Tetap itu perlu, tapi secukupnya. Dan masih dilingkupi oleh ketenangan. Jadi, teman-teman kalau misalkan ingin menjadi Avenger, maka Anda perlu menaikkan kesadaran Anda. Jadi, caranya bagaimana? Caranya adalah, kalau menurut saya,
Bila saat ini Anda terlalu menyepelekan, sedikitlah belajar tentang COVID-19 itu seperti apa, biar Anda tidak menyepelekan. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau Anda kok jadi paranoid, jadi takut, jadi cemas, maka kurangilah mengkonsumsi berita-berita yang terkait COVID-19 atau apapun itu, kecuali bahasan-bahasan yang punya angle pemberdayaan. Saya di media sosial, walaupun membahas COVID-19, tapi saya mengajak teman-teman untuk mengambil hikmah, mengambil kebijaksanaan, mengambil spiritualitas dari situ. Tapi banyak juga teman-teman saya di Facebook tuh yang share data angka kematian. Ya, itu terus akhirnya menimbulkan satu ketakutan yang berlebihan. Jadi, supaya Anda supaya Anda bisa memiliki kesadaran di atas rata-rata, artinya Anda berada di emosi tenang, damai, hening, Anda perlu tadi menjaga emosi-emosi Anda supaya tidak pada emosi yang negatif. Itu yang saya maksud kesadaran di atas rata-rata. Jika Anda sudah mengakses itu, berarti Anda sudah masuk sebagai kriteria tim Avenger. Nah, kemudian yang kedua adalah, Anda perhatikan dalam film Infinity War, ya, Endgame, yang lanjutan dari film Avengers Civil War, yang awalnya Avenger ini terpecah menjadi dua kubu antara yang pro Iron Man dan pro Captain America. Mereka akhirnya kembali berkolaborasi, ya, kembali menyatu, kembali solid, sehingga mampu melawan Thanos bersama-sama. Nah, artinya kita bisa lihat juga bahwa Thanos ini, ya, ini adalah sosok musuh yang hanya bisa dikalahkan kalau main keroyokan. Bahasa negatifnya keroyokan, artinya kita kudu bareng-bareng. Nah, kalau kudu bareng-bareng berarti kita kudu kompak. Jadi saya perhatikan di media sosial ini, teman-teman tuh kadang ada juga yang masih mengambil momen pandemi ini sebagai sarana untuk mencaci maki secara politis, mencaci maki orang yang dia tidak sukai atau membela idolanya berlebihan. Saya belum melihat satu kekompakan, dan saya yakin masih tetap ada yang seperti itu. Nah, sekarang Anda yang nonton video ini, saya mengajak Anda untuk tidak menjadi bagian dari tim yang berkonflik itu. Biarkan mereka begitu, supaya Anda bergabung dalam kesadaran Avenger, memiliki kesadaran di atas rata-rata, ya. Maka sudahilah kubu-kubuan itu. Berhentilah Anda menghakimi konflik ini terkait dengan politik, agama, atau apapun lah. Ada istilah kadrun lah, adalah apa, kampret, cebong, itu tolong dihapus semua dari konsep Anda. Kita sekarang sedang menghadapi Thanos 19. Ya, kembali solid sebagaimana Kapten Amerika juga akhirnya berangkulan rekonsiliasi kembali dengan Iron Man gitu. Jadi, yuk dilepaskan dulu ego-ego perseteruan itu dan sebagainya. Lalu kalau kita perhatikan pada Avenger Endgame itu, Avenger ini ternyata solusi untuk bisa mengalahkan Thanos itu adalah dengan memasuki realitas kuantum untuk bisa masuk ke masa lalu, ya, untuk kembali kepada situasi di mana sebelum Thanos menjentikan jari gitu. Nah, pada saat itu kan tim Avenger kan dibagi, ya, sehingga mereka bisa mengusahakan supaya Infinity Stone itu yang ada beberapa itu, 5 berapa itu? 6. Itu diambil lebih dulu sebelum Thanos memilikinya. Walaupun kembali yang namanya konsep ruang waktu itu tetap linear, ternyata kalau dalam konsep Avenger kita mundur ke masa lalu, maka masa lalu itu menjadi saat ini dan nanti akan menjadi masa depannya itu berubah lagi, bergeser lagi. Jadi kita tidak bisa mengubah masa lalu yang sudah terjadi. Ketika kita mundur ke masa lalu, maka masa depan yang sekarang ini sebelum kita mundur itu menjadi masa lalu. Pusing nggak? Intinya kita nggak bisa membuat masa depan yang sekarang ini berubah. Kita hanya mundur lalu menciptakan masa depan yang berbeda, dan yang kita mundur itu sudah menjadi bagian dari masa lalu juga. Yang ini nggak usah dipusingkan, ya, Anda nanti pusing nanti. So, kalau saya melihat bahwa apa sih filosofi dari kita itu mundur ke masa lalu, saya lihat bahwa kita kayaknya perlu melihat hal-hal yang spiritual dari masa lalu kita secara personal. Teman saya beberapa waktu lalu, namanya Mas Tia Jiwijaya, membuat satu postingan yang menarik, ya. Kalau dari statistik yang dia pantau, itu
mortalitas atau kematian orang-orang akibat COVID-19 itu, kalau mengacu tulisannya dia ya, itu ada dua kemungkinan ya. Zero mortality untuk anak-anak kecil ya, zero mortality untuk anak-anak kecil. Kalaupun ada atau tidak terdata, itu sangat kecil sekali angka kematiannya. Jadi kebanyakan kematian itu terjadi pada orang-orang yang sudah uzur, sudah tua. Nah, jangan-jangan kata Mas Tiaji Wijaya nulis statusnya, kita itu diberikan sebuah pesan bahwa kalau kamu tuh ingin bisa survive menghadapi Thanos 19 ini, maka kembalilah seperti anak-anak yang polos, yang kita tuh tidak materialistik terus, yang penuh ketulusan, yang selalu hidup di saat ini. Anak-anak itu tidak banyak kekhawatiran, yang selalu playful, lebih banyak ketawa senyumnya dibanding sedihnya. Ya, kita diajak untuk mundur kembali ke masa lalu, artinya kita mengakses state ya, keadaan psikologis seorang anak-anak. Jadi nyambung dengan poin yang pertama tadi, kalau Anda sekarang itu dalam kepanikan, maka Anda justru turun kesadarannya. Maka Anda sekarang sudah saatnya masuk ke kesadaran anak-anak. Jadi nasihatnya paradok buat yang anak-anak mendewasalah, bagi kita yang sudah mendewasa, sudah bangkotan, maka sarannya adalah kembalilah menjadi anak-anak. Yuk kita mundur dulu sehingga kita bisa lebih cheerful, kita lebih playful menghadapi pandemi ini. Walaupun tetap kita tidak menyepelekan, tapi kita tetap riang dan gembira. Ya. Oke, teman-teman semua, saya kira ini cukup dulu ya. Ini udah 12 menit bahwa dalam video ini saya mengajak Anda untuk melakukan beberapa poin yang juga dilakukan oleh Avenger dalam melawan Thanos 19. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk bisa Anda implementasikan dalam situasi saat ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.